Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan iman serta juga hidayah dan taufik untuk mau mempelajari agamanya. Ikhwani wa akhwati, mempelajari agama ini atau thalabul ilmi merupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Oleh sebab itu para ustadz kita senantiasa memberi motivasi kepada kita untuk selalu belajar, untuk selalu mempelajari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majlis-majlis ilmu. Karena disitulah Allah berikan kepada kita rahmat-Nya. Allah berikan kepada kita kasih sayangnya dan sakinah ketenangan. Begitu pula begitu banyak faedah dan manfaat ketika kita menghadiri majlis ilmu. Maka ikhwah sekalian rahimani wa rahmakumullah, lawan selalu rasa malas kita ataupun merasa paling banyak kesibukan sehingga meninggalkan majlis ilmu. Hendaklah majlis ilmu di antara rutinitas, kebiasaan dan juga amal ibadah kita yang kita harapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, yang memperberat timbangan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita membahas Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram pada bab atau kitabus shalah, ya, tentang masalah salat atau kitabul ibadah. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang hukum salat di masjid yang ada di dalamnya kuburan. Jadi kita harus membedakan antara masjid yang di dalamnya ada kuburan dengan masjid yang di sekelilingnya ada kuburan. Ini kita bahas kemarin. Jadi ya para ulama membahas tentang makruh, haram ataupun tidak boleh salat di masjid. Maksudnya ialah di masjid yang ada di dalamnya kuburan. Ini yang para ulama bahas. Karena Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan kalian menghadap kuburan ketika kalian salat. Ini berlaku ketika langsung menghadap ke arah kuburan. Kita salat depan kita kuburan, itu yang tidak boleh. Atau ya di masjid, di tengahnya, di sampingnya, di belakangnya ada kuburan. Ini juga yang para ulama kita katakan termasuk mazhab Hambali, tidak sah kita salat di masjid seperti ini. Nah, tapi tentang masalah atau mengenai masjid yang dikelilingi oleh kuburan, di sini sebagaimana ya Syekh bin Baz memberikan fatwa beliau dan para ulama lainnya, maka itu tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Ini kita kemarin kaji secara rinci ya bagaimana para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Sehingga ikhwani wa akhwati kita tidak tergesa-gesa dalam memvonis ataupun menyatakan wah tidak sah salat di sini, enggak sah salat di sini. Itu enggak boleh ikhwah sekalian kecuali dengan ilmu. Kalau yang kita katakan ialah di masjid yang di dalamnya ada kuburan, jelas para ulama menyatakan dengan tegas dan mazhab Hambali mengatakan haram, tidak sah salat di masjid tersebut. Tapi kalau masjid yang dikelilingi, ini masjid tegak, sebagaimana kata Syekh bin Baz, ada masjid tegak dengan sempurna dengan tiang-tiangnya, dindingnya, kemudian dikelilingi oleh masjid, kata beliau tasihhus shalah fihi. Sah salat di masjid tersebut. Ikhwani wa akhwati, kita membahas ialah tentang sah atau tidaknya. Pahami ini. Tapi kalau mau ditanya mana yang lebih utama, tentunya kita menghindari ya atau menutupi segala hal yang bisa membawa kemudaratan, Khawatirnya kalau hal yang seperti ini dibebaskan, akhirnya bagaimana? Setiap orang ada tanah, dia wakafkan, tapi syaratnya apa? Kalau mati, ditanamkan di situ. Akhirnya masjid-masjid kita ya dikelilingi oleh kuburan. Kan dampak buruknya seperti itu. Tapi kalau sudah adalah memang masjid tersebut sudah lama ada,
Ya, sekali lagi para ulama menjelaskan sebagaimana Syekh bin Baz ya menyebutkan, maka tidak mengapa sholat di masjid tersebut. Tapi kalau kita ragu, was-was, silakan cari masjid yang lain. Tapi menyatakan ya bahwa sholat di masjid tersebut tidak sah, maka antum harus mendatangkan dalil. Mendatangkan dalil. Atau fatwa ulama yang lainnya yang menyatakan tidak sah. Adapun Syekh bin Baz dan ulama-ulama lainnya mengatakan tetap sah sholat di masjid tersebut. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Nah, kita akan bahas ya kajian berikutnya hadis tentang hukum nasyid ya. Bernasyid di sini ialah mengucapkan syair. Jadi pahami ikhwah beda antara nasyid dalam hal ini yang disebutkan beberapa hadis ataupun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan nasyid yang ada hari ini itu berbeda ya. Nasyid hari ini dia memiliki irama meskipun tak menggunakan musik tapi orang sambil bergoyang. Bisa juga sambil bergoyang. Bukan yang begini yang dibolehkan. Jadi nasyid pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ialah syair-syair yang diucapkan. Dan itu tidak mengandung ya alat musik atau tidak mengandung ya irama-irama yang membuat orang berjoget, enggak. Ya. Bahkan memperbanyak syair juga tidak dibolehkan dalam agama kita. Karena antum bisa perhatikan orang, ya antum bisa melihat diri sendiri. Kalau suka mendengarkan nasyid biasanya apa? Jarang mendengarkan Al-Quran. Seseorang yang dilalaikan dengan sesuatu yang tak bermanfaat, pasti akan terlalaikan dengan hal yang bermanfaat. Oleh sebab itu, ya meskipun umpamanya dia mubah, nasyid tanpa musik umpamanya yang mengajak kepada kebaikan, karena memang ada pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga, ya. Tapi kalau sampai dia melalaikan membuat orang lebih tertarik mendengarkan nasyid ataupun sibuk mengucapkan melantunkan nasyid daripada Al-Qur'an, maka sebaiknya kita harus menyadari bahwa Al-Qur'an lebih utama dari segalanya, daripada nasyid dan nasihat-nasihat selain daripada Al-Qur'an maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Anna Umar ya marra bi Hassan yunshid fil masjid. Falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fi man huwa khairu minka. Jadi ketika itu Umar, lihat ikhwan sekalian, Umar sekelas beliau orang yang hebat, memiliki banyak keutamaan. Memang beliau adalah orang yang sangat tegas, tak bisa melihat kemungkaran di depan matanya. Langsung dia ingatkan. Nah, ketika itu Hasan merupakan syair, ya penyair. Ya memang pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau ya memerintahkan dia untuk mengucapkan syair tujuannya untuk melemahkan pasukan Quraisy. Ya, melemahkan pasukan mereka. Nah, ketika itu beliau bernasyid di masjid, mengucapkan melantunkan syair di masjid. Umar ketika itu lewat dan melihat dia melantunkan syair di masjid, maka Umar mengingkarinya. Apa kata Hasan? Qad kuntu unshidu fihi. Aku pernah bernasyid atau mengucapkan melantunkan syair di masjid ini. Dan ketika itu ada orang yang lebih baik daripadamu. Siapa ikhwah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi ya membiarkan ketika aku mengucapkan nasyid ataupun syair yang tak berisikan kemaksiatan di dalamnya, beliau tidak melarang. Tapi kenapa engkau wahai Umar melarangku? Tentunya Umar di sini mengingatkan ikhwah sekalian ya, bagaimana pentingnya masjid sebagai tempat yang memang benar-benar kita sucikan, kita muliakan. Maka hal-hal yang mungkin tak baik di dalamnya sebaiknya kita hindari. Ya sebaiknya kita hindari. Umar melihat ketika ada orang yang bernasyid di masjid yang sebenarnya masjid tujuannya untuk apa? Salat, membaca Al-Qur'an, zikir, kan begitu. Tapi ketika beliau melihat ada orang yang melantunkan syair di masjid, beliau mengingkarinya. Tapi Hasan menjawab bahwa Nabi pernah melihat bernasyid ataupun melantunkan syair, tapi beliau tidak mengingkari. Di ikhwah sini ialah makna nasyid di sini jangan salah paham dengan nasyid yang ada hari ini. Ya, hari ini nasyid itu menggunakan alat musik ataupun melantunkannya dengan irama-irama yang meniru musik-musik modern, dangdut dan semisalnya. Kemudian yang parahnya membuat orang bergoyang.
Ya, berjoget itu parah itu ikhwas rahimani wa rahmakumullah. Ya, bukan begitu cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita sangat menyedihkan. Tanpa disadari umat Islam hari ini meniru ibadahnya orang-orang Nasrani. Anda mencoba perhatikan orang Nasrani itu bagaimana ibadah inti mereka? Menyanyi, nyanyian rohani kata mereka, nyanyian rohani. Itu bagi mereka. Maka mereka dilatih untuk bernyanyi, suara bagus, nanti di gereja mereka bernyanyi. Bagi mereka sebuah ibadah, sebuah ibadah. Gak ada dalil satu pun Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa ada ibadah dalam bentuk nyanyian, tidak ada. Yang ada adalah dalam bentuk membaca Al-Quran yang kita perindah suara kita. Itu yang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Barang siapa yang tidak memperindah ataupun memperbagus bacaan Al-Qur'annya, maka bukan termasuk bagian dari kami. Al-ghina di sini, menyanyikan di sini bukan menyanyikan dengan makna yang kita pahami. Makna yataghanna di sini ialah jangan dia baca Al-Qur'an seperti dia membaca buku atau koran. Kalau kita baca buku bagaimana? Ya, ya, Budi pergi ke pasar, dia belikan begitu, datang. Ya, itu membaca. Tapi membaca pun nggak boleh begitu. Harus ya kita menggunakan irama yang dibolehkan sebatas yang dibolehkan juga, nggak juga berlebih-lebihan, sehingga lebih meresapi dan memperindah bacaan Al-Quran. Memperindah bacaan Al-Quran. Dahulu ya Nabi juga Masya Allah beliau memiliki suara yang bagus, bacaan yang bagus. Pernah seorang sahabat mengatakan, Nabi pernah sholat ketika itu sholat membaca surah At-Tin. Watini wazaitun yang beliau baca. Kata beliau apa? Tak pernah aku mendengar ya bacaan sebagus yang beliau baca. Ya, sebagus yang beliau baca. Dan di kalangan sahabat Nabi ada namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Ini sahabat Nabi yang mulia. Ya, bahkan beliau memiliki suara atau bacaan yang sangat bagus sehingga Nabi memuji. Ya, Nabi memuji Abu Musa Al-Asy'ari dan menyamakan seperti Nabi Daud alaihissalam. Ikhwas sekalian ini ya makna daripada ghina atau menyanyikan Al-Quran dalam arti kata memperindah. Bukan dalam arti kata menggunakan musik, menggunakan irama yang mencontoh ya irama-irama daripada dangdut dan semisal. Itu yang enggak boleh. Ya itu yang enggak boleh. Akhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jadi ya tentang masalah melantunkan syair. Kemudian ya berikutnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna lihada." Rawahu Muslim. Barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barangnya kehilangan di masjid, dalam masjid ya, diri dia di masjid, jamaah saya kehilangan jam tangan, jamaah saya kehilangan atau dia pakai mikrofon dia gunakan saya kehilangan dan kehilangan itu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Katakan kepada dia semoga Allah tak mengembalikan barangmu yang hilang. Barangmu yang hilang. Karena apa? Karena masjid ini tidak dibangun untuk tujuan itu. Untuk tujuan mengumumkan barang hilang dan semisalnya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Inilah yakin pentingnya kita memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi contoh di sini adalah mengumumkan barang yang hilang, ya, barang yang hilang. Artinya apa? Sesuatu yang tak ada kaitan dengan masjid dan kepentingan masjid atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hormatilah masjid tersebut. Hormati masjid tersebut. Jangan digunakan sebagai tempat mengumumkan segalanya. Terkadang ya kita ya kurang ataupun banyak sebagian pesantren saya perhatikan, sebagian pesantren semua diumumkan di masjid. Nah, terkadang para pesantren ini lupa tentang kehormatan ataupun keedah-keedah ataupun adab ketika kita berada di masjid. Nah, Nabi menyampaikan ini supaya apa? Kalau seandainya beginian dibolehkan nanti, maka muncul nanti hal-hal yang baru. Orang mengumumkan ya acara pernikahan di masjid, orang mengumumkan ini dan itu dan semisalnya. Ini akan terjadi sehingga masjid bercampur dengan masalah-masalah yang tak ada kepentingan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi melarang ya orang mengumumkan
barang yang hilang di masjid. Jadi bagaimana seharusnya? Silahkan di luar masjid. Silahkan di luar masjid. Adapun di dalam jangan. Yang Nabi larang ialah ketika orang mencari ataupun dia mengumumkan ya, bukan pahami. Di sini dia mengumumkan, yansyud. Dia mengumumkan dia kehilangan barang di masjid. Tapi kalau umpamanya dia datang, dompetnya tinggal umpamanya atau HP-nya. Dia lihat kita di dalam masjid, dia tanya, "Pak, ada lihat HP? Boleh nggak seperti ini?" Boleh. Kenapa? Dia tidak mengumumkan. Tapi dia bertanya apakah menemui barang kita atau tidak. Itu berbeda ya ikhwah sekalian. Yang larang di sini ialah kita di depan ya jamaah ya siapa yang melihat barang ini dan barang itu dia kehilangan. Nah, itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Kalau mau begitu silahkan di luar masjid ya.